Kali ini kita akan bahas salah satu cerita paling kuat dalam sejarah tentang iman dan ketabahan. Sebuah perjalanan yang luar biasa dari dasar sumur sampai ke puncak kekuasaan. Inilah kisah Nabi Yusuf. Coba deh pikirin pertanyaan ini sebentar. Karena inilah inti dari perjalanan Yusuf. Sebuah kisah yang mengubah keputusasaan jadi harapan dan penderitaan jadi sebuah tujuan yang agung. Cerita yang akan kita bedah ini bukan karangan ya. Ini bersumber dari naskah-naskah klasik yang udah menjaganya selama berabad-abad. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Semua cerita hebat kan pasti ada awalnya ya. Nah, bagi Yusuf, semuanya itu dimulai dengan sebuah mimpi. Sebuah penglihatan yang bakal menentukan seluruh jalan hidupnya. Waktu masih muda, Yusuf bermimpi ngeliat matahari, bulan, dan 11 bintang, semua benda langit yang agung itu bersujud di hadapannya. Ini bukan mimpi biasa, ini adalah pertanda sebuah takdir yang luar biasa. Ayahnya, Nabi Yakub, itu kan bijaksana banget ya. Beliau langsung paham makna besar di balik mimpi itu. Tapi beliau juga tahu, mimpi sehebat ini bisa memicu rasa iri yang luar biasa di antara saudara-saudara Yusuf. Nasihatnya ini seakan jadi peringatan pertama akan cobaan yang bakal datang. Dan bener aja, rasa iri itu akhirnya meledak. Nah, disinilah kita masuk ke ujian pertama Yusuf yang paling berat. Dikhianati oleh orang-orang terdekatnya sendiri, yang menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Rencana mereka itu, wah, dingin dan detil banget. Setiap langkahnya dipikirin matang-matang. Mulai dari ngebujuk ayah mereka, sampai nyiapin bukti palsu pakai darah kambing. Benar-benar pengkhianatan yang kejam dan terencana. Tapi, ya anehnya, justru di dasar sumur itulah, takdirnya baru benar-benar dimulai. Ada kafilah yang lewat, nemuin dia, terus dijual jadi budak di Mesir. Titik terendahnya dia malah jadi awal dari babak baru di negeri orang. Udah di Mesir nih, tapi ujian buat Yusuf belum selesai, malah makin berat. Disinilah karakternya diuji habis-habisan, lewat godaan duniawi dan ketidakadilan yang luar biasa. Coba deh lihat, dia ini dihadapkan sama dua ujian yang beda banget. Satu sisi, ada godaan kekayaan dan hawa nafsu. Di sisi lain, ada keputusasaan total di penjara karena dituduh berbuat salah. Dia harus menolak dua-duanya. Kuatnya karakter dia kelihatan banget dari kata-katanya ini. Daripada menyerah pada godaan, dia bilang lebih milih di penjara. Ini nunjukin integritas yang nggak bisa digoyahkan sama sekali dan keyakinan yang mendalam pada prinsipnya. Dan justru di tempat paling kelam inilah, bakat spesialnya mulai kelihatan. Kemampuannya buat menafsirkan mimpi itu terbukti waktu dia dengan tepat menebak arti mimpi dua teman satu selnya. Nah, dari sinilah bibit-bibit kebangkitannya mulai tumbuh. Nah, ini dia turning point-nya. Bakat yang pertama kali muncul di penjara itu sekarang justru jadi kunci kebebasannya, jadi awal dari kebangkitannya menuju puncak kekuasaan. Jadi ceritanya, Raja Mesir lagi pusing 7 keliling gara-gara mimpi aneh, 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Semua penasihat pinternya dikumpulin, tapi nggak ada satupun yang bisa ngasih tahu artinya. Buntu semua. Angka 7. Yah, angka ini jadi kunci dari teka-teki yang bikin semua orang bingung. Semua kecuali satu orang yang udah dilupain di penjara. Cuma Yusuf yang tahu jawabannya. Langsung dari sel penjaranya, Yusuf ngasih jawaban yang jelas banget. Katanya bakal ada 7 tahun panen raya yang diikuti sama 7 tahun paceklik parah. Ini bukan cuma ramalan loh, ini strategi bertahan hidup buat seluruh bangsa. Akhirnya nama baiknya bersih dan dia pun dibebaskan. Rajanya kagum banget sama kebijaksanaannya. Sampai-sampai Yusuf yang tadinya narapidana langsung diangkat jadi salah satu orang paling berkuasa di negeri itu. Sebuah kebangkitan yang luar biasa kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian klimaksnya. Momen di mana masa lalu dan masa kini akhirnya ketemu, yang membawa kita ke ujian paling pamungkas, pengampunan. Dan bener aja, persis seperti yang diramalkan, paceklik datang. Kelaparan ini maksa saudara-saudara Yusuf buat pergi ke Mesir nyari makan. Mereka sama sekali nggak nyangka kalau orang yang bakal mereka temui adalah adik yang dulu mereka buang. Coba bayangin deh kontrasnya. Kakak-kakaknya yang dulu sombong ngebuang adiknya, sekarang berdiri di hadapan dia putus asa memohon makanan. Mereka nggak kenal dia, tapi roda takdir udah berputar 180 derajat. Dan inilah momen puncaknya. Waktu Yusuf akhirnya mengaku siapa dia
Nggak ada tuh marah-marah atau mau balas dendam. Yang ada malah pengampunan total. Sebuah momen penebusan yang benar-benar luar biasa. Dan akhirnya ceritanya jadi utuh. Seluruh keluarganya kumpul lagi di Mesir. Mimpi masa kecilnya soal matahari, bulan, dan 11 bintang akhirnya jadi kenyataan. Takdirnya tergenapi, persis seperti yang telah digariskan sejak awal. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini lagi. Kisah Yusuf ini seolah ngajarin kita kalau di dalam penderitaan paling dalam sekalipun, seringkali ada benih dari tujuan terbesar kita. Mungkin aja pengkhianatan, kehilangan, dan ketidakadilan itu bukan akhir dari cerita kita, tapi justru awal dari takdir kita yang sebenarnya.